Salam dalam Kristus Yesus. Pada saat ini adalah momen yang sangat penting di mana kita dapat bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Atau lebih daripada apa yang saya coba sampaikan adalah di mana kita mengenal Yesus secara nyata, secara pribadi. Bukan dari apa kata orang, tetapi saudara mengalami secara nyata dalam kehidupan saudara. Dan saya sangat percaya sekali Yesus itu hidup, Yesus luar biasa, dan Dia senantiasa bersama dengan kita, membawa kita semua alami kemenangan yang gilang gemilang. Nah, pada momen kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya, dia akan memiliki posisi yang cukup tinggi. Dia akan bisa memiliki perputaran keuangan yang cukup besar dan banyak. Jikalau ada orang, ini orang bisa, sudah bawa aja nih mobil, saya yakin kamu bisa dipercaya deh. Maka dia bisa menikmati mobil tanpa memilikinya. Karena mobilnya itu telah diberikan kepada dia sebagai bawa saja sudah. Anda lihat di situ, itu adalah keuntungan dari orang yang bisa dipercaya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa dipercaya? Ada satu firman yang terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 21 berkata, kata tuannya kepadanya, bagus sekali hai hambaku yang baik dan setia. Atas perkara kecil ini engkau sudah setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Anda lihat di situ ada sebuah kisah tentang tiga, masing-masing mendapatkan talenta. Yang satu kasih 5, satu kasih berapa, dan satu yang paling sedikit cuma 1. Nah, kemudian dilihat yang punya memiliki kesempatan 5 talenta, di sana dia menggandakannya atau kemudian memultiplikasikannya. Dan kemudian dikatakan, woi hebat kau, setia. Maka dari itu kau adalah hamba yang baik. Dan di sana mendapatkan sukacita dari tuannya. Tuannya senang sama dia. Nah, saudara bisa lihat di situ apa yang bisa diberikan kepada dia adalah hasil dari usaha dan upayanya dia. Karena dia telah, dalam perkara kecil dia telah setia nih. Dia kemudian disiplin. Dia bertanggung jawab. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dan dilihat dari tolak ukur standar yang semacam itu, maka dia mendapatkan reward atau dia mendapatkan hadiah dari tuannya. Dan tuannya pun juga ikut bersukacita atau happy dengan adanya seorang hamba yang seperti itu. Tetapi di dalam satu orang yang mendapatkan cuman talenta hanya 1 saja, dia tidak melipat kali gandakan, tetapi dia malah menyembunyikannya. Anda lihat di situ, tuannya berkata kepada dia, kamu adalah hamba yang jahat. Kamu adalah hamba yang tidak bertanggung jawab. Maka dari usaha yang tidak seperti apa yang diharapkan, maka kamu akan mendapatkan tempat yang tidak baik bagi dirimu. Karena kenapa? Karena standar yang harus kamu kerjakan itu tidak mencukupi dengan apa yang telah diharapkan. Anda lihat di sini, berarti untuk supaya bisa dipercaya, maka dia harus mencapai dalam standar tertentu. Dan dia akan senantiasa mengusahakan mana yang baik, dan apabila dia tidak baik, maka dia akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Anda lihat di situ? Disitulah sering kali terjadi dengan yang namanya salah paham. Kemudian salah sangka. Kemudian merasa minder. Kemudian merasa bahwa Tuanku pilih-pilih kasih. Kenapa dia diberi atau dia diterima sedangkan saya tidak? Apa salah saya? Anda lihat di situ yang terjadi? Sehingga usaha dan upayanya dia akan menentukan bagaimana dia mendapatkan perkenanan dari tuannya. Nah, Anda lihat di situ, itu adalah hidup yang diukur dari usaha dan upaya manusia. Lalu bagaimana saudara dengan kita yang sudah menerima anugerah atau grace? Yang dimana kita ini seharusnya hidup bukan dari usaha atau upaya, melainkan dari pemberian yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Saya melihat ada satu ayat yang sangat luar biasa di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 berkata begini. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Anda lihat di sini, segala sesuatu apa yang telah Yesus ajarkan, itu kita mesti bedakan sebelum dan sesudah salib. Karena sebelum salib,
ada esensi Tauratnya di sana, tetapi yang sesudah salib, yang dimana Yesus telah menebus bagi diri kita, ada redemption di sana, dan di sana adalah hidup yang menjadi bagian kita. Nah sekarang di sini Yesus berkata dalam kehidupan kita, engkau tidak layak, engkau tidak bisa untuk mendapatkan, tetapi ada anugerah yang telah engkau terima di dalam diriku, kata Yesus Kristus. Maka dari ini Efesus di situ menjelaskan bahwa bukan karena usahamu, bukan karena upayamu, dan namun karena hadiah, karena pemberian secara cuma-cuma. Nah, saudara perhatikan di sana adalah disitulah anugerahnya. Bagaimana caranya bisa dipercaya ketika kita sudah mendapatkan anugerah dalam Kristus Yesus? Ada dua cara di sini. Yang pertama adalah sadarilah ada Yesus di dalam diri saudara, dan dia siap memampukan saudara. Ini penting saudara. Kenapa? Karena di sini, kenapa orang yang mendapatkan 1 talenta, dia tidak mau mengusahakan atau memultiplikasikan? Karena dia takut. Bagaimana kalau berhasil? Namun kalau tidak berhasil, bagaimana? Anda lihat, di situ dia akan mengukur tentang usahanya dia dan upayanya dia. Kalau sekarang beda. Kita mesti sadar bahwa di dalam Yesus, engkau yang akan dimampukan oleh dia. Engkau hidup bukan jalan sendiri. Engkau hidup bukan dengan kekuatan sendiri. Engkau hidup bersama dengan Yesus. Dan jika Tuhan bersama dengan saudara, siapa yang berani lawan saudara? Tidak ada. Jadi saudara mesti sadar bahwa saat ini juga dalam diri saudara itu tidak kosong. Engkau memiliki kekuatan yang supranatural. Yang di dalam diri saudara jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada yang di luar sana. Maka dari itu tidak usah takut. Segala sesuatu yang telah dipercayakan pada saudara, yang diberikan di tangan saudara, menjadi tanggung jawab saudara, jangan engkau takut. Karena engkau mengerjakan itu bukan sendirian, tapi engkau mengerjakan itu bersama dengan pribadi yang luar biasa. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan yang bersama dengan saudara, engkau pasti akan berhasil. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memampukan engkau. Di sini saudara akan bangkit, di sini engkau akan sadar. Kalau saya yakin ketika Tuhan bersama dengan saya, tidak akan ada bisa gagal dalam kehidupan saya. Tuhan mengangkat aku jadi kepala bukan ekor, jalanku naik tidak akan pernah turun. Nah ini saudara lihat, yang pertama adalah sadarilah ada Yesus dalam diri saudara, dan dia siap memampukan saudara. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa dipercaya di dalam anugerah? Bukan dengan usaha dan upaya, tetapi dengan perkenanan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Ini penting sekali. Ketika saudara melakukan segala sesuatunya bukan untuk diri kita, bukan supaya kita diberikan tepuk tangan, bukan supaya kita dipuji oleh atasan atau bos kita, bukan supaya tabungan kita semakin tambah banyak. Bukan supaya kita menyenangkan orang lain. Anda lihat, bukan untuk itu semua. Tapi kita lakukan ini untuk Tuhan. Saudara pelayanan untuk Tuhan. Saudara mimpin pujian, saudara berfirman, menyampaikan firman. Saudara bekerja di kantor, kerjakan itu semua untuk Tuhan. Bukan untuk orang lain. Sehingga yang terjadi, saudara tidak akan lagi merasa canggung atau merasa insecure ketika orang mau mengatakan A, B, C, dan lain sebagainya. Saudara akan tidak ambil pusing. Karena ketika engkau melakukan ini untuk Tuhan, maka segala sesuatu yang di dunia ini akan menjadi tidak ada artinya. Dan ketika engkau fokus dengan hasil kinerja yang maksimal, kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita. Kenapa kita harus buang-buang kesempatan tersebut? Mari kita manfaatkan dengan sempurna, dengan maksimal. Dan kerjakan itu untuk Tuhan. Bukan supaya kita naik gaji. Bukan supaya kita mendapatkan prestasi. Bukan. Tapi Anda lihat, Yesus itu Alfa dan Omega. Kita memulai bersama dengan Yesus. Tapi Omeganya adalah Yesus. Kita akhiri ini semua dengan Yesus juga. Saya percaya endingnya akan jadi yang terbaik. Ya, jadi dua hal di sini. Yang pertama adalah sadari ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dia ada dan memampukan kita. Sehingga tidak ada lagi rasa takut, khawatir, cemas. Karena bersama dengan Yesus engkau lakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kerja, pelayanan, atau apapun juga.
omeganya harus untuk Yesus. Maka saudara tidak akan lagi merasa takut. Kalau berhasil, tidak berhasil, it's okay, no problem. Ini bukan masalah berhasil atau tidak. Namun, ini saya menjalaninya bersama dengan siapa. Kalau saudara jalani bersama dengan Yesus, saya yakin tidak ada kata tidak berhasil. Yang ada adalah sukses atau belajar. Selesai. Kalau sukses ya pasti sukses. Kalau misal belum sukses, dia belajar. Dan Tuhan akan selalu membawa kita semua masuk ke dalam next level. Di dalam Kristus kita selalu terima yang terbaik. Amin. Baik, silakan sharing bersama dengan rekan-rekan. Saya percaya bahwa message ini akan memberikan impartasi yang luar biasa. Saya percaya saudara semua yang sakit akan disembuhkan, yang kekurangan Tuhan akan berikan pemeliharaan yang sempurna, dan yang lemah Tuhan akan berikan kemampuan dari Tuhan Yesus. Saya percaya engkau akan punya pintu yang terbuka bagi saudara, dan saya yakin sekali di dalam Yesus engkau akan terima yang terbaik. Yeshua HaMashiach, bless you.